Selamat pagi, sebenarnya aku masih setengah sadar, tapi mau nggak mau kita harus memulai hari kita ya. Jadi, mari. Gawat banget kita terancam tidak jadi berolahraga karena entah kenapa hari ini macet banget. Padahal tadi kita berangkatnya udah sangat-sangat pagi, sebelum setengah tujuh kurang dikit lah kita sudah berangkat. Tapi nggak tahu kenapa jalanan ini, jadi kita coba lihat aja ya. Sesuai dugaan, akhirnya aku nggak sempat berolahraga hari ini karena entah kenapa macet banget, nggak tahu kenapa hari ini. Akhirnya tadi aku jadinya ada meeting aja sebentar, terus sekarang udah balik mau ngurus berbagai macam pitching dan permeetingan juga. Jadi banyak pre-pro aja lah hari ini. Jadi di depan komputer aja terus kita kerjaannya. Mari kita lakukan. Jadi ini udah keesokan harinya, dan kemarin sesuai dugaan akhirnya aku nggak ngapa-ngapain selain ada di depan komputer melihat layar terus sampai malam. Ya ampun. Hari ini sebenarnya kalau memungkinkan nanti aku pengen syuting di luar, tapi kayaknya kok lagi hujan terus, makanya kita syutingnya di indoor sini aja ya. Sambil kita mulai ngomongin topik utama kita hari ini, si lensa Tamron 2040mm. Sebenarnya aku udah pernah bikin video sendiri tentang lensa ini. Kalau nggak salah judulnya tuh maksudnya kalau nggak salah judulnya tuh kurang lebih satu-satunya lensa yang dibutuhkan kreator. Nah itu si lensa Tamron 2040mm ini. Dan sampai sekarang aku masih merasa ini adalah sebuah lensa yang tepat untuk kebanyakan orang, kebanyakan kreator. Karena 20 tuh cukup wide segini, ini 20, dan kita bisa ngezoom sampai 40mm, lumayan ngezoom cukup, dan kita kan bisa. Dan kita masih ada clear image zoom, jadi kalau mau di clear image zoom kita bisa sampai kurang lebih, kalau kita nge-shoot di 4K kita bisa clear image zoom sampai 1,5 kali. Jadi ini kurang lebih ekuivalen dengan 60 mm. Ini ngezoom banget sih, kita mundurin dikit ya. Dan sebenarnya lensa ini, Oke, sebelum kita mulai, belajar dari kesalahan, susah megang lensa sambil megang mic, jadi kita pasang dulu mic-nya ke baju. Nah, sebenarnya si lensa Tamron 2040mm ini sering banget kupasangin sama si lensa Tamron 30-150mm ini. Ini aperture-nya variabel tapi f2 sampai 2,8. Jadi aku udah pernah bikin video ini juga. Aku pernah nge-shoot konser, ada beberapa kamera sebenarnya, tapi di salah satu kameranya itu full cuman pakai satu lensa ini. Karena dengan satu lensa ini kita bisa mencapai 35 sampai 150 mili, dan karena variabel aperture tadi, kita tuh kayak punya dua lensa gitu loh. Kita kayak punya lensa 35 mili f2 dan kita kayak punya lensa zoom 35 sampai 150 mili f2,8. Aku akan sambil, harusnya sih dari tadi udah ya ngasih contoh hasil gambar dari 35 150 mili ini. Karena dia zoomnya juga lumayan ngezoom banget, kita bisa bikin transisi yang menarik gitu loh, yang kayak zoom out banget atau nge-zoom in banget gitu. Tapi intinya ketika kita pasangin lensa ini sama lensa Tamron 2040mm ini, dengan dua lensa aja kita udah punya focal length dari 20 sampai 150mm, dan semuanya di f2,8. Bahkan di 35mm nya sebenarnya kita bisa dapat f2 ya pakai si lensa Tamron yang 35-150mm ini. Sedangkan kalau contoh footage dari si Tamron 2040mm ini, wah nggak usah ditanya, ini mah kebanyakan kontenku di shoot pakai lensa Tamron ini. Jadi silakan aja lihat dari kontenku 2 tahun belakangan lah. Kalau belakangan mungkin udah ada kecampur sama lensa-lensa lain ya. Dan kecuali tentunya pas lagi ngetes lensa, yaitu jelas di shoot pakai lensa yang lagi dites. Tapi kebanyakan itu aku pakai si lensa Tamron 2040mm ini. Nggak nyampe 5 menit dari klip terakhir yang kita ngomong kayak mau hujan, tiba-tiba hujan. Emang cuaca ya. BTW sebenarnya kemarin tuh selain ngurusin pre-production gitu, sebenarnya gue sempat ngetes beberapa hal, tapi karena aku belum bisa share, jadi silahkan tunggu tanggal mainnya ya. Terus sekarang aku paling ada editan sedikit, dan kemungkinan ada project yang bakal bikin aku perlu pakai Final Cut lagi. Kalau yang nonton channelnya belakangan ini mungkin sering lihatnya aku ngeditnya pakai DaVinci Resolve ya, tapi sebenarnya sebelum ini tuh aku pakai Final Cut hampir 7 tahun, apa 7 tahun lewat ya? Sekitar segituan lah, lumayan lama pokoknya. Belum ngitung kalau iMovie-nya juga dihitung gitu, itu lebih dari segitu kan. Tapi 2 tahun belakangan ini hampir full aku ngeditnya di DaVinci Resolve. Jadi kalau mungkin video transisinya gimana, atau perbandingannya gimana, atau seputar itulah, atau mungkin itu sesuatu yang menarik untuk dibahas, boleh info-info. Oh ya, balik ke lensa. Nah sebenarnya si lensa 2040mm ini, itu kan vokalnya agak aneh sebenarnya ya. Dan aku nggak mikir dia ini sebagai pengganti lensa 2470 gitu loh. Aku mikir dia ini malahan sebagai pengganti lensa 1635. Karena ketika pakai 1635 sesering apa sih kita pakai 16 milinya gitu kan. Paling kita pakai 16 mili tuh waktu kita ngevlog. Jadi kita benar-benar megang kameranya di sini gitu kan. Tapi selain itu 20 tuh udah cukup wide untuk
most situation, apalagi kalau kameranya kita taruh kayak begini. Dan sebenarnya kalau emang perlu yang wide banget, aku ada lensa Sony APS-C 11 mm gitu. Jadi kalau perlu yang itu kan ekuvalen dengan 16,5 mm ya kalau di full frame-nya, aku bisa pakai itu. Tapi pada kenyataannya ya lensa ini sebenarnya lebih dari cukup. Jadi kalau misalnya aku pengen nge-shoot tapi nggak tahu mau nge-shoot apa, ya ini lensa yang aku bawa. Makanya di beberapa video kemarin kan ini lensa yang aku pakai full ya. Dan lensa ini juga nggak terlalu gede kan, apalagi untuk ukuran lensa dengan bukan f2.8 full frame ini termasuk kecil sekali. Dan sebentar, kok lensanya kotor ya. Dan in case nggak clear, video ini tuh full direkam dengan lensa Tamron 20-40 mm ini pastinya ya. Tapi dengan terpaksa lensa ini kujual ya. Untuk alasan yang agak kurang seru nih kalau aku ceritain sekarang. Jadi ini tunggu juga tanggal mainnya ya. Barang ini udah aku taruh di marketplace beberapa hari yang lalu dan udah lumayan banyak yang nanya-nanya sih. Tapi belum ada yang check out sih. Jadi kalau ada yang tertarik, link ke barang ini akan ku taruh di bawah. Dan mau ngingetin lagi ya, ini pastinya bukan karena ini lensa jelek atau gimana ya. Sebenarnya ini lensa favoritku banget nih. Udah banyak banget konten yang ku shoot pakai lensa ini. Tapi ya mau gimana lagi kan, tunggu aja tanggal mainnya buat tahu kenapa. Dan semoga lensa ini bisa sampai ke orang yang akan lebih banyak memakai lensa inilah. Itu aja video kali ini, semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.